Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Syamil TV, Inspirasi Kebaikan. Salah satu program yang kami hadirkan untuk Anda adalah Syamil Community Talk yang hari ini akan diselenggarakan untuk Anda dan akan mengudara setiap pekannya. Kami akan hadirkan komunitas-komunitas yang inspiratif sebagai salah satu referensi Anda. Dan saya juga sudah bersama dengan Om Akut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Om Akut? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat Syamil TV juga sehat-sehat ya. Insya Allah. Dan hari ini juga kita sudah menghadirkan salah satu narasumber kita. Beliau adalah seorang blogger, sudah 17 tahun. Ini usia blogger ya, usia bloggernya beliau blogging sudah 17 tahun. Ini adalah usia yang tidak mudah ya bagi seorang blogger, karena untuk menjadi seorang blogger yang profesional itu butuh konsistensi tampaknya. Betul. Karena nulis ternyata tidak hanya sekedar nulis. Iya. Ya akan nanti akan korek ya. Betul. Akan buka bagaimana seorang blogger ini apa ya, mungkin apakah ada level-levelnya nanti gitu. Kayak MLM ya, ada level-levelnya ya. Ataukah hanya orang-orang tertentu yang bisa jadi blogger? Betul. Nanti kita akan coba gali. Dan seputar aktivitas blogging juga ya, kita akan coba lihat apakah di tahun 2021 yang cenderung sekarang istilah blog rada jarang didengar ya sebetulnya Pak. Betul. Lebih banyak digandrungi itu sekarang sosial media. Kalau saya zaman remaja sih senang blogging ya, ganti-ganti template, pakai blogspot atau WordPress gitu ya. Om Akut pernah mengalami juga masa-masa itu? Pernah banget. Ini ya, ketika kita berhasil masuk ke blog, berhasil nulis, walaupun tulisan kita kadarnya, dan tulisan kita itu bisa dibaca sama orang, kemudian orang tahu bahwa kita punya blog, itu apa ya, bangganya luar biasa. Bangga luar biasa. Bangganya luar biasa. Apa ya? Serasa jadi selebriti dadakan gitu ya. Dunia maya ya. Dunia maya. Gitu. Masya Allah, betul. Dan yang tidak kalah penting, melalui aktivitas blogging juga kan kita bisa transfer value ya, menyebarkan inspirasi, menebarkan manfaat juga melalui tulisan-tulisan kita. Nah, apakah masih relevan di tahun 2021 blogging ini aktivitasnya? Kita akan sapa dulu, ada koordinator blogger Bandung, Bang Aswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh dilepas dulu maskernya Bang Aswi? Bismillah, mudah-mudahan kita dilindungi dari COVID ya. Sudah ada prokesnya insya Allah di sini. Sudah vaksin kita. Sudah vaksin ya. Sehat Bang Aswi ya? Alhamdulillah sangat sehat. Alhamdulillah sangat sehat. Ini yang menarik di Bang Aswi itu kaosnya nih. Blogger itu hebat. Oh, tapi ada yang kecilnya, merangkai kata saja tidak pernah lelah, apalagi merangkai masa depan kita. Oh, ini cocok banget buat ngegombal ya. Iya. Ini memang kaos lucu-lucuan. Lucu-lucuan. Dan memang boleh dibilang ini sponsor pertama dan sponsor yang terus support lah blogger Bandung. Oh, alhamdulillah. Tuh kan ngeblog aja ternyata gak cuman buat kita menyalurkan apa ya, curahan pribadi gitu Pak Bud ya, tapi curhat. Ada efek ekonomis juga nanti yang bisa didapatkan. Ternyata bisa menghasilkan. Nah, itu dia ya, Yang cocok menarik, sekali. Nah, tapi bener ya, kalau dulu memang aktivitas blog itu kan sangat populer. Iya. Kalau sekarang rata-rata orang-orang itu cenderung Facebookan, Iya. Twitteran, IG-an gitu ya. Nah, apakah aktivitas blog itu memang hanya terbatas nulis aja atau sebetulnya sudah berkembang begitu? Iya. Jadi memang blog itu kan sebenarnya sama perubahan dari buku diari ya. Kalau dulu buku diarinya itu kan buku konvensional dengan yang digembok dengan gitu ya? gembok dan diumpetin di mana dan akhirnya hilang gitu ya. Jadi lebih kepada apa ya? Jadi memang saya kan backgroundnya itu kan awalnya dari nulis ya. Tahun 2000-an. Tahun 2000-an itu saya menulis, kemudian masuk ke dunia kerja, akhirnya merasa jenuh nih. Jenuh dalam artian otak nih harus disalurkan. Dan penyalurannya kalau dulu mah saya nulis ke koran itu, dan akhirnya sekarang bisa nggak ya nulis di internet. Nah, waktu itu kan belum ada blog tuh. Yeah. Baru basisnya itu website. Oh, iya, jadi kalau mau nulis itu kita bikin website, ada yang gratis tuh dulu. Namanya GeoCities, sekarang udah hilang. Oh, gitu. GeoCities, ya Allah. Masih Awal ingat ya? 2000-an ya. Masih ingat ya. Jadi bikin cuman kita harus menguasai bahasa HTML gitu. Nah, baru di situ kita bisa nulis ya. Nah, baru kemudian ketika blogger hadir 2004 2005. Nah, disitulah saya akhirnya mulai ngeblog.
Gitu. Gitu. Cuman dulu blognya itu bukan seperti sekarang ada WordPress, ada Blogspot. Iya. Jadi dulu tuh ada Friendster, Multiply. Oh, Friendster. Iya, iya. Kalau dulu yang ditulis pertama kali apa bang? Apakah curhatan? Benar, curhatan. Jadi ya? lebih sebenarnya bukan curhatan, tapi keseharian kita yang memang walaupun mungkin kita pertama kali ngeblog itu nggak pernah mikir siapa yang baca. Iya. Karena kita benar-benar nggak peduli dengan itu. Tapi kita nulis misalnya saya waktu itu berangkat dari rumah ke kantor, obrolan sederhana antara saya dengan anak dengan istri, tapi yang memang bukan rahasia gitu. Ya Oh, udah iya. ceritain aja gitu. Dan benar tadi inspirasi kebaikan, ya saya cerita yang baik-baik. Oh. Kalaupun ada kejadian yang buruk, tapi dikemasnya dengan baik. Ah iya, kejadian buruk aja bisa jadi inspirasi buat orang Betul, lain ya. ya. Masya Allah. Nah, tadi kan memulainya dari terinspirasi dari diary, lalu blogging, dulu dari Geocities, terus lanjut ke Friendster. Kalau dulu Friendster saya juga tidak menyebut itu blog sih sebetulnya, itu kayak sharing-sharing testimoni biasanya ya, media sosial pertama ya. Betul. Sebenarnya walaupun gini, perlu digarisbawahi bahwa blog itu sendiri sebenarnya media sosial. Oh begitu ya. Bahkan dianggap sebagai media sosial pertama. Baru kemudian muncullah Friendster lain. Kenapa? Karena ketika media sosial itu adalah media untuk berinteraksi. Oh iya betul juga ya. Ya memang yang paling booming di Indonesia itu waktu itu Multiply. Nah itulah yang kemudian muncullah akhirnya pembaca-pembaca yang sampai dari pembaca-pembaca asing sampai akhirnya menjadi teman saat ini. Itu jadi banyak blogger-blogger yang akhirnya berteman gitu. Kalau dulu kan ada istilah sahabat pena ya. Ya, Wah. itu di majalah. Majalah dulu ya. Sampai ada rubriknya. Iya, Masya Allah. Dan ada juga yang dapat jodoh dari sahabat pena kan. Luar biasa. Nah ternyata Bang Aswi juga merasakan dapat teman dari dunia maya. Tidak sekedar teman yang dunia maya aja, tapi masih berteman sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah tadi berarti media sosial itu bagian dari blog ya? Iya. Berarti sekarang mungkin karena sekarang media sosial juga sudah sangat berkembang, blog itu tidak hanya terbatas nulis-nulis aja ya? Jadi dulu tuh kenapa disebut blog itu adalah media sosial? Semuanya mencakup. Bikin video iya di situ, upload foto di situ, bukan hanya tulisan. Yeah. Nah, efeknya adalah bandwidth-nya cepat habis. Oh benar. Gitu makanya alhamdulillah muncullah media sosial yang lain kayak YouTube, Instagram. Nah itu ternyata akhirnya ngebantu, akhirnya bandwidth-nya berkurang. Karena kita cuma nge-link aja kan. Gitu. Oh Masya Allah, betul. Jadi salah satu bentuk perkembangan ya, berarti media sosial yang sekarang itu. Nah, gimana ceritanya Bang Aswi ini jadi serius nih? Kan banyak juga orang-orang yang memulai ngeblog itu ya udah curhat, lama-lama ditinggalin, nggak konsisten nulis, lupa aja, passwordnya lupa. Tapi Masya Allah, 17 tahun bertahan sebagai seorang blogger tentu ada motivasi yang kuat di sini. Gimana ceritanya? Jadi memang awalnya itu hanya sekedar di diary lah ya, diary 2005-2006. Kemudian baru setahun ngeblog itu tiba-tiba dapat undangan tuh. Undangan apa nih? Undangan dari waktu itu Kementerian Luar Negeri kalau nggak salah, Kementerian Luar Negeri untuk menghadiri acara blogger se-ASEAN. Bukan se-Indonesia, se-ASEAN. Oh, Masya Allah. Nah itu dapat infonya ya ternyata dari teman yang sama-sama ngeblog dan kemudian mungkin sama-sama aktif, langsung terpilihlah alhamdulillah mewakili Jawa Barat. Alhamdulillah. Nah dari situlah saya mulai serius nih, ternyata dari esensi dari ngeblog itu bisa jalan-jalan gitu. Bahkan ngeblog boleh dibilang saya naik pesawat pertama kali gratis itu ya dari blog. Bisa dikatakan berarti sekarang udah jadi profesional blogger ya. Iya. Kalau dulu awal-awal mungkin amatir blogger. Tapi sekarang ketika sudah menghasilkan, berarti kan ini udah jadi profesi ya. Profesi bisa jadi profesional blogger yang itu katakanlah siap pakai. Siap pakai siapapun mungkin yang bisa mungkin bisa jadi jasa juga ya. Jasa bisa. Cuman tetap aja sih artinya gini. Di dunia blogging itu tidak bisa, saya menyebutnya tidak bisa memisahkan antara profesional dengan amatir. Karena bagaimanapun dunia blogging itu adalah hobi. Awalnya dari hobi ya? Hobi.
walaupun mungkin sekarang ada yang fokus sebagai blogger sebagai profesi, tapi kalau menurut saya tetap harus diimbangi dengan hobi. Karena dengan hobi itu kita menulis apa adanya. Kita tetap ada ciri khas kita di tulisan kita ketika kita menulis tentang pengalaman kita. Betul. Nah, di luar itu ternyata ada pekerjaan lain bahwa ada yang mesen nih, bisa nggak dimuat di blog kita, tapi dibayar. Ya udah nggak masalah gitu. Tapi biasanya itu kita rewrite. Misalnya nih panduannya A, ya kita rewrite lagi dengan bahasa khas kita gitu. Nah, itulah ciri khasnya blogger dibandingkan media konvensional yang lain. Jati diri kita tetap ada ya? Tetap ada. Ya kayak saya kan udah terkenal dengan sosok itu. Oh iya, sosokitu.com ya. Iya, karena kan saya nyebut saya itu dengan sosok itu. Iya. Dia ya. Kata ganti ketiga. Betul, yang menarik Itu juga. bagian dari personal brandingnya Bang Aswi. Iya. Lihat, ketika kita baca di blog ada sosok itu, Berarti ceritanya tentang Wah, saya. betul. Gitu. Luar biasa ya. Tapi apa nih? Saya jadi penasaran juga. Kan nggak mungkin tiba-tiba dihubungi ya oleh orang yang selevel kementerian. Pasti ada titik-titik yang penting lah. Apa sih yang membuat mungkin hasil refleksi Bang Aswi juga setelah 17 tahun ngeblog ya? Apa sih yang membuat Bang Aswi itu tulisannya ternyata bisa dilirik oleh orang-orang seperti itu? Kayaknya dimulai itu dari pertama komunitas ya. Komunitas itu yang paling sangat berperan karena bagaimanapun juga kita suka dengan sesuatu ketika tidak ada teman yang seperjalanan ya seperti sepi aja. Kayak misalnya saya suka sepedahan sendiri asik gitu, tapi lama-lama juga bosen nih. Mungkin dengan teman yang lain jadi ketemu nih jalur yang baru lagi gitu. Akhirnya terbentuklah komunitas. Nah, dari teman-teman blogger ini akhirnya ngebentuk komunitas. Dulu mah ada komunitas Multiply. Jadi dulu mah sesuai dengan platformnya masing-masing ya. Regional kalau dulu mah. Multiply Jawa Barat. Kalau nggak salah mah kayak gitulah. Nah, itu satu komunitas. Yang kedua adalah kompetisi. Oh, ada kompetisi Jadi juga. sudah mulai nih beberapa perusahaan atau industri besar mulai ngasih semacam lomba-lomba menulis dengan kategori blog. Kalau dulu kita kan lomba menulis esai gitu ya. Betul. Ngirimnya pakai Word. Kalau enggak di print, dikirim. Nah, sekarang akhirnya muncullah kategori baru. Kategori blog. Blog ya. Akhirnya ya itu karena semakin terlihat oleh banyak orang. Nah, dari situlah mungkin akhirnya nama saya mulai dikenal karena 1, 2 akhirnya beberapa kali juara. Alhamdulillah. Gitu. Berarti kalau dibilang ini ya, berkomunitas ya. Seprofesi apapun ternyata berkomunitas adalah sebuah keniscayaan. Betul. Gitu ya. Betul. Berarti acara kita cocok banget ya. Cocok banget, Communitalk yang ngobrol bareng komunitas. Ada 2 kom, yang pertama komunitas, yang kedua kompetisi. Oh iya betul. Harus berani juga ya kompetisi ya? Iya, karena gini, prinsip saya kenapa mengikuti sebuah kompetisi itu adalah sampai sekarang ya. Bahkan yang kata Zikri tadi udah 17 tahun, saya tetap ikut kompetisi gitu. Masya Allah. Bahkan yang terbaru pun kemarin alhamdulillah menang lagi. Gitu. Alhamdulillah. Jadi Dapat laptop ya dengannya. ya, alhamdulillah. nah itu. Tapi yang jelas begini, prinsip saya mengikuti kompetisi adalah selalu menggali apakah kualitas tulisan saya masih sejaman. Karena beda antara kompetisi dulu dengan sekarang tuh beda. Jurinya pun beda. Betul. Bahasanya pun beda. Makanya saya harus berusaha mengikuti perkembangan zaman. Apakah tulisan saya masih ngikutin nggak gitu? Ini Dan akhirnya dipilih sebagai pemenang gitu. Nah itu bukan pekerjaan yang mudah. Betul. Itu juga Gitu. cara kita Mengasah intuisi. ya, mengasah kualitas. Betul. Kalau nggak ada kompetisi, biasanya kita adem-adem aja sih. Ya iya. Betul. Adem-adem aja. Nggak ada Merasa tantangan cukup ke aja depannya. ya. Betul. Itu tantangan. Hanya sekedarnya gitu ya. Betul, hanya sekedarnya. Makanya jangan ragu dan jangan khawatir untuk berkompetisi ya. Kalau punya skill di bidang masing-masing, kalau ada kesempatan lomba ya ikut aja ya. Ikut aja. Baik, alhamdulillah. Nah, tentu menjadi seorang blogger selama 17 tahun suka dukanya udah banyak banget ya. Tapi nanti insya Allah kita akan coba gali di segmen yang kedua. Tetap bersama kami dalam Syamil Community Talk di Syamil TV, Inspirasi Kebaikan.